Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Fidan Onila dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Inilah TVR 17 edisi Kamis 21 Juli 2022. Komisi 7 DPR RI kritisi kebijakan penggunaan aplikasi My Pertamina untuk pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual ecer BBM dinilai lebih mendesak untuk direvisi guna mengatur pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Komisi 7 DPR RI kritisi kebijakan penggunaan aplikasi My Pertamina untuk pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM dinilai lebih mendesak untuk direvisi guna mengatur pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Ditemui saat kunjungan kerja di Kota Dumai, Provinsi Pekanbaru, anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto mengungkapkan, penggunaan aplikasi My Pertamina terlalu terburu-buru jika tujuannya pendataan kendaraan dan membatasi penggunaan BBM bersubsidi. Menurutnya, untuk mengawasi konsumsi BBM bersubsidi, revisi Perpres lebih penting untuk membatasi konsumen yang dianggap layak menggunakan subsidi. Menurut saya nomor satu yang perlu kita gesa adalah revisi Perpresnya, revisi pembatasannya. Ini kan sekarang belum jelas siapa yang berhak mendapatkan subsidi BBM, solar atau Pertalite. Ini kan belum jelas. Apakah motor saja bersama transportasi umum dan transportasi pengangkut sembako. Jadi seluruh itu tidak berhak. Kalau itu yang ditetapkan oleh pemerintah, maka kan nggak perlu rumit-rumit mengatur mana mobil mewah dan bukan mewah yang seperti dilakukan sekarang. Terburu-buru membuat pendataan yang nanti nggak perlu. Jadi sekarang yang penting adalah segera Perpresnya turun. Kalau Perpresnya turun, barulah kita sesuaikan. Sejak tanggal 1 Juli 2022, Pertamina memprioritaskan 11 wilayah untuk melakukan pendaftaran aplikasi My Pertamina hingga diperluas menjadi 50 wilayah di Indonesia. Agar tidak menimbulkan masalah dalam penggunaannya, kelak Pertamina diminta untuk terus mensosialisasikan aplikasi tersebut kepada masyarakat. Dari Riau, Vinita TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menjamin rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP melindungi kebebasan pers di Indonesia. Untuk itu perlu ada harmonisasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers terhadap RKUHP untuk mencegah pembatasan serta penyalahgunaan kebebasan pers. DPR RI menjamin rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP melindungi kebebasan pers di Indonesia. Dalam forum legislasi, Ketua Komisi Pendataan, Kajian, dan Ratifikasi Pers Dewan Pers, Nini Rahayu mengatakan, Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 memiliki mandat ketentuan kebebasan berpendapat masyarakat termasuk kalangan media. Nini berharap semangat pembaharuan hukum pidana harus berlandaskan hak asasi manusia, perlindungan, dan kesejahteraan masyarakat. Ada 9 pasal yang kami concern untuk harapannya kita diskusikan kembali, syukur-syukur ini langsung dihapuskan begitu ya, tidak lagi dicantumkan di situ. Kalau ini benar ya, karena terus terang ini karena kita belum dapat masalahnya di situ. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman mengatakan, Indonesia perlu memiliki kitab undang-undang hukum pidana yang sesuai dengan perkembangan zaman, bukan warisan hukum kolonial. Beni menegaskan kebebasan berpendapat dan pers dijamin dalam RKUHP. Ya, sebetulnya teman-teman pers tidak perlu terlalu khawatirlah dengan pasal-pasal yang mengatur tentang kebebasan pers, ya, pasal-pasal yang ada irisannya dengan kebebasan pers dalam KUHP ini. Mengapa? Sebab KUHP ini tetap akan diperlakukan sebagai undang-undang yang bersifat umum, sedangkan undang-undang pokok pers itu bersifat khusus.
DPR RI telah melakukan pembahasan RKUHP dengan melibatkan seluruh stakeholder. DPR menegaskan RKUHP akan mengakomodir kepentingan masyarakat dan tidak menjadi alat untuk mengkriminalisasi profesi tertentu. Hilman Hidayat dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke informasi berikutnya, Komisi 11 meminta pemerintah melakukan antisipasi dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang sempat tembus di angka Rp15.000. Dampak pelemahan rupiah ini dikhawatirkan akan mendongkrak harga komoditas bahan baku yang berasal dari negara lain. Pada perdagangan Rabu 20 Juli 2022, rupiah ditutup melemah 13 poin di level Rp14.989 per dolar Amerika Serikat. Anggota Komisi 11 DPR RI mengingatkan pemerintah secepatnya melakukan antisipasi terhadap dampak melemahnya nilai tukar rupiah karena akan memicu kenaikan biaya impor. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Muhammad Misbakun mengatakan melemahnya nilai tukar rupiah menunjukkan perubahan atau naik turunnya kondisi keuangan yang terjadi, yang bisa memberikan dampak positif dan negatif. Menurutnya, saat nilai tukar rupiah menguat, harga barang ekspor akan lebih kuat dan kompetitif, serta menghasilkan nilai devisa yang besar. Hal sebaliknya terjadi saat rupiah melemah, mengakibatkan pembiayaan terhadap impor menjadi besar. Positifnya, competitiveness harga kita, barang ekspor kita akan lebih kuat. Dampak positif lainnya ikutannya adalah devisa hasil ekspor kita akan membesar. Nah, cuma permasalahannya adalah kita juga akan mengalami sebuah tekanan ketika kita melakukan impor. Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 11 DPR RI Kamrus Samad mengatakan, pelemahan nilai rupiah berdampak besarnya pembiayaan oleh sejumlah industri dalam negeri. Karena bahan bakunya dari impor, ia berharap nilai tukar rupiah bisa kembali menguat karena penerimaan negara yang besar dari ekspor komoditas-komoditas unggulan Indonesia. Hal itu juga akan memperkuat cadangan devisa. Indikator lain kita masih optimis kalau nilai tukar rupiah karena ada beberapa penerimaan negara yang bersumber dari komoditas ekspor kita, komoditi ekspor, dan itu pembayarannya dalam bentuk valuta asing, dan itu memperkuat cadangan devisa kita juga. Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Sampah merupakan ancaman bagi masa depan manusia. Untuk itu, pengelolaan sampah harus dilakukan secara holistik, mulai dari hulu hingga ke hilir. Laporannya saat lagi, tetaplah bersama TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti
hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17, sampah menjadi permasalahan utama di kota-kota besar yang ada di Indonesia setiap tahunnya. Jumlah sampah yang diproduksi penduduk Indonesia terus naik, namun tidak sebanding dengan kapasitas penampungan dan pengolahan sampah. Berkaca dari masalah ini, Badan Legislasi DPR RI memantau implementasi undang-undang tentang pengelolaan sampah. Berikut liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Permasalahan sampah di Indonesia makin mengkhawatirkan. Pengelolaan sampah di Indonesia pun masih jauh tertinggal. Berkaca dari masalah ini, Badan Legislasi DPR RI memantau implementasi undang-undang tentang pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah di Indonesia masih menjadi persoalan yang serius. Menurut data Indonesia National Plastic Action Partnership, hingga bulan April 2022, 67,2 ton sampah Indonesia menumpuk setiap tahunnya. Sekitar 620.000 ton sampah masuk ke sungai, danau, dan laut. Diperkirakan pada tahun 2025 nanti, sampah di Indonesia mencapai 150.000 ton per harinya. Bukan hanya itu, Indonesia juga masih tertinggal dalam hal pengelolaan sampah plastik dibanding negara tetangga Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baidowi mengatakan akan meninjau kembali undang-undang tentang pengelolaan sampah. Apakah masih relevan dengan kondisi sekarang atau perlu direvisi? Badan Legislasi berinisiatif untuk melakukan peninjauan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang sampah. Jadi kita akan tinjau terhadap persoalan sampah di lapangan itu, apakah sudah ada korelasi antara implementasi di lapangan dengan ketentuan yang mengatur. Jangan sampai ketentuan di undang-undangnya sudah bagus tapi implementasi di lapangan tidak bagus karena misalkan keterlambatan menyusun aturan secara teknis. Menindaklanjuti masukan perubahan Undang-Undang Pengelolaan Sampah tersebut, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Muhammad Nurdin mengungkapkan, usulan ini akan dijadikan rekomendasi ke komisi yang bersangkutan. Mungkin di Komisi 4 atau Komisi 5 ya. Jadi kita akan memberikan nanti masukan dari hasil ini, bahwa ternyata perlu direvisi undang-undang misalnya kan. Kemudian juga masukan-masukan tadi yang belum tertampung itu akan dijadikan rekomendasi buat mereka, buat komisi yang bersangkutan. Sejak disahkan 14 tahun lalu, Undang-Undang tentang pengelolaan sampah masih belum diimplementasikan dengan baik, terutama di tingkat daerah. Undang-Undang pengelolaan sampah dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi Indonesia sekarang, sehingga perlu direvisi. Anggota Balik DPR RI Adang Darajatun mengatakan, diperlukan teknologi terkini untuk membantu pengolahan sampah di Indonesia. Implementasi teknologi memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah juga perlu menjalin kerjasama dengan swasta dalam penerapan teknologi pengelolaan sampah. Ya, memang terus terang saja kalau berbicara teknologi, kita tidak usah jauh-jauh lah ya. Negara tetangga kita, misalnya Singapura terutama kan, begitu maju teknologinya, tapi tidak bisa dibandingkan ya, karena di sana jumlah penduduk kecil, wilayahnya kecil. Tapi apapun juga, pada saat saya pernah melihat proses penyelesaian sampah di sana, ya ternyata teknologi itu baik ya, dalam arti bahwa itu sangat membantu dalam proses penyelesaian sampah ini. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia Ermarini mengungkapkan perlunya payung hukum yang mengatur soal pencemaran lingkungan yang diakibatkan sampah dan limbah. Dengan adanya pembaruan payung hukum, diharapkan mengurangi resiko kerusakan lingkungan di masa yang akan datang.
Mulai dari mungkin dianggapnya sederhana sampah rumah tangga, tetapi kan di setiap desa ada, setiap dusun, setiap gang punya sampah. Kali berapa? Kalau nggak ada pengaturan atau pengelolaan yang baik, itu akan menjadi benar-benar menjadi bencana bagi kita. Anggota Komisi 9 DPR RI Darul Siska menyampaikan, setiap peraturan dibuat untuk kebaikan seluruh masyarakat, baik masyarakat umum maupun produsen pabrik minuman kemasan. Kebijakan itu intinya harus melindungi masyarakat dan melindungi juga semua perusahaan. Dalam membuat aturan kan kita memperhatikan itu tuh, kepentingan masyarakat. Masyarakat itu masyarakat konsumen, masyarakat produsen. Masih banyak ketentuan umum dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah yang belum dinyatakan secara tegas, sehingga sulit melakukan penegakan hukum. Pola pikir dan mindset masyarakat mengenai bahaya sampah dan pengawasan dari pemerintah merupakan kombinasi yang tepat dalam memulai jalan panjang penanggulangan sampah di Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Tak hanya mengandalkan impor, DPR berharap pemerintah dapat memproduksi vaksin dalam negeri untuk menangani persebaran wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Informasinya saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali lagi pemirsa di TVR 17. Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah segera memproduksi vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK guna mengatasi permasalahan yang sedang menyerang ternak di Indonesia belakangan ini. DPR menilai dengan memproduksi vaksin dalam negeri berguna untuk mengantisipasi penyebaran virus dalam jangka panjang. Untuk lebih lengkapnya, berikut laporan dari rekan kami, Elisa Purba, dengan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Baik pemirsa, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pimpinan dari Komisi 4 DPR RI, Bapak Dedi. Pak, terima kasih atas waktunya ya Pak. Dan seperti kita ketahui Pak, bahwa Presiden Jokowi kan menyampaikan bahwa Indonesia harus membatasi untuk membeli atau menggunakan dari produk-produk impor. Apakah ini termasuk Pak dengan pembatasan impor vaksin PMK Pak? Yang pertama, yang disebut produk impor itu adalah produk yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Nah, sekarang kalau kita bicara persoalan penanganan wabah PMK yang melanda
para peternak kita itu kan perlu penanganan secara cepat. Karena kalau tidak ditangani secara cepat, wabahnya bisa meluas. Sama dengan ketika kita menangani dulu COVID, ya kan, kita juga akan melakukan tindakan-tindakan cepat dengan mendatangkan vaksin dari berbagai negara. Nah, sehingga hari ini kita ingin agar wabah PMK ini selesai dan segera selesai, dan kemudian juga vaksinnya bisa menggunakan vaksin yang ada yang paling efektif. Saya secara teknis spesifikasi tidak begitu memahami, tetapi vaksin mana sih yang paling efektif yang bisa disediakan pada saat ini? Baik kalau ada produksi dalam negeri, ya kalau tidak ada ya nggak apa-apa produksi luar negeri juga. Asalkan itu bisa menyelesaikan problem yang melanda dunia peternakan kita. Pak, dikabarkan kita juga butuh vaksinnya Pak dalam dosis yang cukup besar. Ya. Dan sejauh ini kan kita memang belum mencukupi semuanya Pak untuk vaksinasi terhadap ternak-ternak di Indonesia. Dan apakah nanti akan ada riset dan juga penelitian Pak untuk mengembangkan vaksin produksi dari dalam negeri Pak? Setelah wabah ini selesai dan bila perlu sejak sekarang, maka seluruh dunia akademik kita harus secara bersama-sama membuat riset tentang vaksin dalam negeri. Dan kemampuan ahli di bidang kesehatan hewan Indonesia juga sangat mumpuni untuk menyelesaikan itu. Ya walaupun belum diakui misalnya dalam dunia kesehatan, vaksin Nusantara juga dihasilkan dan banyak orang menggunakan kan. Dan itu juga dirasakan efektif juga. Nah ini juga vaksin untuk PMK yang melanda dunia peternakan kita. Ya semoga saja dunia riset kita yang sekarang sudah dilembagakan secara baik segera bisa melahirkan vaksin setelah wabah ini selesai. Baik Pak, terima kasih atas waktunya ya Pak. Dan pemirsa, demikian kami laporkan langsung dari Komisi 4 DPR. Sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda sorotan media nasional seputar DPR RI. Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di TVR 17. Kali ini kita akan masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kami, Alfat Rizky. Baik, terima kasih Fitian dan pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini. Yaitu yang pertama mengenai peraturan Presiden menghapuskan kekerasan terhadap anak sebagai bukti kesigapan pemerintah.
Baik pemirsa, dapat Anda lihat di sini di layar kaca ada beberapa media nih menyampaikan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Ahmad Sohroni menyambut baik terbitnya peraturan Presiden atau Perpres nomor 101 tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak. Menurut Sohroni, terbitnya Perpres nomor 101 tahun 2022 menunjukkan kesigapan pemerintah dalam memberantas kekerasan seksual pada anak yang saat ini masih marak terjadi di Indonesia. Sohroni menegaskan komitmen Komisi 3 DPR RI untuk terus memastikan para mitra kerjanya seperti Polri, Kejaksaan, dan lembaga hukum lainnya memiliki perspektif penegakan hukum yang berpihak pada korban. Tentunya kita berharap pemirsa agar tidak ada lagi kekerasan terhadap anak sejak Peraturan Presiden nomor 101 tahun 2022 berlaku. Dan pemirsa, selanjutnya yang juga menjadi headline media online pada hari ini adalah uji materi ganja medis yang ditolak oleh MK. Masyarakat diharapkan tidak perlu kecewa. Baik pemirsa, di sini ada beberapa media lagi yang menyampaikan bahwa anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani menyatakan masyarakat tidak perlu kecewa atas putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menolak gugatan uji materi terkait ganja untuk keperluan medis. Arsul mengingatkan kepada Santi Warastuti agar tidak putus harapan dalam memperjuangkan ganja medis, terlebih untuk kesembuhan anaknya yang menderita cerebral palsy. Usulan terkait ganja medis sebenarnya bukan untuk melegalisasikan ganja di masyarakat, tetapi merupakan langkah relaksasi. Sampai saat ini sebagian besar fraksi di Komisi 3 memiliki semangat yang sama untuk memperjuangkan penggunaan ganja untuk keperluan kesehatan atau medis. Dan pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini mengenai peraturan Presiden yang menghapuskan kekerasan terhadap anak sebagai bukti kesigapan pemerintah, dan juga dari Komisi 3 DPR RI yang mengimbau masyarakat tidak perlu kecewa terhadap penolakan uji materi ganja medis. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa, kembali ke rekan Fitian. Terima kasih Alfat yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Fitian Aunillah beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN sebagai alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap dalam pengawasan penggunaan keuangan negara yang berfungsi untuk melakukan telaahan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Keberadaan BAKN berkontribusi positif dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara serta menjaga kredibilitas atau kepercayaan publik pada DPR RI, khususnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan dewan. Dasar pelaksanaan tugas BAKN DPR RI adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 20A ayat 1 yang menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 pada pasal 112A sampai dengan pasal 112G yang menyebutkan dalam rangka meningkatkan penguatan dan pengefektifan kelembagaan DPR RI serta mendukung tugas dan wewenang DPR RI khususnya dalam fungsi pengawasan, telah dibentuk Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN yang ditetapkan menjadi salah satu alat kelengkapan dewan atau AKD DPR RI yang bersifat tetap. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK menjadi mitra utama dari BAKN DPR RI, di mana hasil pemeriksaan